아버님 죄송합니다. 야, 이 집은? 13개. 우리랑은 다르잖아요, 형님. 용기 인사드리나 보다. 더 가치가 있는 순양에는 도움이 됩니까? 동료는 걸베에 대해 현질해. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan series yang berjudul Reborn Rides. Dan tak lupa Mimin sarankan untuk menonton part 1 sebelum menonton part 2-nya, supaya lebih nyambung mendengar alur ceritanya. Dan tidak lupa Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk rebahan, yang tentunya untuk para kaum rebaners. Siapkan cemilan? Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan Hyun Woo yang masih tidak percaya kalau dia menjadi cucu pendiri dari Sonyang, yang membuat orang di sekitarnya bingung karena perilaku Jin Do Jun. Hyun Woo masih tidak percaya kalau dia berada di tahun 1987. Singkat cerita, untuk pertama kalinya Jin Yong Gi mengajak keluarganya pergi ke rumah kakek mereka. Tapi terlihat Jin Do Jun yang sudah mengetahui rumahnya secara signifikan, yang membuat kakaknya tidak percaya. Sedangkan di tempat lain, istri dari Jin Yong Gi yang bernama Lee Hai In masih tidak dianggap oleh dua kakak iparnya, karena Lee Hai In merupakan mantan artis, dan mereka beranggapan Lee Hai In tidak menguntungkan keluarga Sonyang. Karena itu keluarga Yonggi tidak menerima warisan atau jabatan dari kakeknya yang seorang pendiri Sonyang. Scene beralih di mana anak pertama dari pendiri Sonyang yaitu Jin Yong Ki terus berusaha mengambil hati ayahnya dengan berbagai cara, tapi tetap saja terus mengecewakan ayahnya karena tidak memiliki ambisi besar seperti dirinya. Singkat cerita, mereka yang sedang makan, tiba-tiba kedatangan sekretaris Jin Yang Chol yang mengatakan utusan presiden telah datang. Yang Chol pun berdiri untuk menghampirinya. Di tengah perjalanan, Yang Chol dipanggil oleh istrinya untuk bertemu dengan anak terakhirnya yang sudah memutus hubungan selama 10 tahun, yaitu Yeon Ki, karena tidak direstui nikah bersama Lee Hai In. Karena bagi Yang Chol, manusia yang tidak menguntungkan Sonyang adalah tidak berguna. Karena Yonggi memutuskan masuk ke industri film, yang membuat Yonggi dan keluarga tidak dianggap. Setelah mengatakan itu semua, Yang Chol pergi menemui tamunya. Setelah itu Jin Do Jun menyadari kalau dirinya sekarang tidak masuk ke dalam silsilah keluarga Sonyang. Tapi ketika ingin mengingatnya membuat Jin Do Jun pusing. Di sisi lain ternyata utusan presiden mengatakan kalau presiden menginginkan Yang Chol berkontribusi di pemerintahan. Yang Chol yang tidak menyukai pemerintah langsung menolaknya, karena Yang Chol beranggapan pemerintah hanya memanfaatkan kekayaannya. Di sisi lain, Do Jun yang berjalan-jalan tanpa sengaja memasuki ruangan yang menyimpan barang antik milik kakeknya. Dan untuk pertama kalinya, Do Jun melihat cucu pertama Song Jun dalam versi remajanya, yang sedang mencuri salah satu barang milik kakeknya. Song Jun juga terkejut karena kedatangan Do Jun. Karena hal itu, dia memecahkan vas milik kakeknya yang sangat disayangi. Setelah itu Song Jun berusaha kabur dengan menyuruh Do Jun berbohong kalau dia yang memecahkannya. Do Jun yang tertawa mendengarnya membuat Song Jun marah dan ingin memukulnya. Tapi tidak sempat ketika kedatangan keluarga Do Jun. Song Jun diikuti pamannya Jin Dong Ki. Song Jun lagi-lagi menuju Do Jun yang memecahkannya kepada semua orang yang berada di ruangan. Do Jun dengan santainya memperlihatkan barang bukti yang telah dicuri oleh Song Jun di dalam sakunya,
yang membuat semua orang terkejut. Karena hal itu, Song Joon langsung memukul Do Jun. Di waktu bersamaan, kakek mereka datang. Tapi hal yang membuat Do Jun lebih terkejut adalah semua kejadian yang dibacanya di buku filosofi Jin Yang Chol terjadi sekarang di depan matanya. Karena hal itu, Do Jun menyadari kalau dirinya bisa mengetahui masa depan dari tahun 1987 sampai pada tahun 2022 ketika dia mati, yang membuat Do Jun pergi ke toko milik keluarganya. Dan benar saja, Do Jun bertemu dengan ibunya yang masih hidup dan belum meninggal pada tahun ini, yang membuatnya sangat senang. Tapi sayangnya ibunya tidak mengenalinya karena dia sekarang berada di tubuh Do Jun. Do Jun juga memesan makanan yang dimasakkan langsung oleh ibunya. Tapi tak lama ibunya Do Jun menjemputnya untuk pulang. Di perjalanan tiba-tiba Do Jun menangis karena kesenangan setelah melihat ibunya yang masih hidup, yang membuat orang tua Do Jun sangat kebingungan. 도준아. Do Jun yang telah berada di rumah masih kebingungan karena ketika dia menjadi sekretaris dia tidak pernah melihat data dari Jin Do Jun. Do Jun yang tadi akan pulang juga melihat Hyun Woo di masa sekarang. Keesokan harinya, Pak Lee memberi informasi tentang pasar mereka yang terus kalah oleh Amerika dan Jepang, yang membuat Yang Chol memecat pekerjanya yang berada di Amerika. Tak lama dua anaknya datang, Yongki dan Dongki, yang menyarankan ayahnya untuk berhenti di bisnis semikonduktor karena telah kalah jauh dari negara lain. Di sisi lain, Do Jun yang kembali datang di kediaman kakeknya hanya untuk meminta maaf soal kemarin, membuat dua tantenya sangat terkejut dengan sikap yang seakan sudah dewasa. Singkat cerita, neneknya menurut Do Jun menunggu di ruang atas. Tak lama, Tante Hwa Yung yang merupakan anak ketiga datang memasuki ruangan ayahnya, yang dimana telah terdapat dua kakaknya. Hwa Yung langsung membahas kandidat mana yang akan didukung oleh ayahnya untuk menjadi presiden. Hwa Yung mendukung kandidat yang berinisial YS, sedangkan Dongki mendukung kandidat yang berinisial DJ. Mereka berdua terus berdebat dengan memuji kandidat masing-masing, sampai ayah mereka menyuruh diam dan menyuruh Pak Lee melihat yang mana lebih berhak menerima uang dari dirinya. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya keluar dan bertemu dengan Do Jun. B는 호불호가 갈려서 안 돼요. 양측이 접전일 때는 비호가 당연히 DJ죠, 아버지. 직선제 이끌어낸 대학생 협의회랑 할아버지께 용서를 구하러 왔습니다. Mereka semua menanyakan kepada Do Jun kenapa datang. Do Jun mengatakan ingin meminta maaf soal kemarin yang tidak diterima oleh kakeknya karena tidak dianggap dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi sebelum pergi, Do Jun mengatakan ingin menggantikan pas yang pecah kemarin dengan 5 juta dolar yang membuat semuanya terdiam. Do Jun juga mengatakan itu pasti cukup untuk dana kandidat pemilihan presiden, yang terus didengar oleh kakeknya dari dalam ruangan. Do Jun juga menyarankan tante dan pamannya untuk memilih kandidat nomor 3 yang akan menjadi presiden. Singkat cerita, Do Jun pun pamit pulang. Tak lama setelah itu mereka semua terkejut ketika melihat kandidat yang dipilih Do Jun terpilih menjadi presiden. Di sisi lain, Pak Lee menyuruh dengan cepat memanggil Do Jun ke ruangan kakeknya. Di dalam ruangan, kakeknya menanyakan bagaimana dia bisa tahu
Dojun dengan pintar menjawabnya dan menyontohkan seperti pemilihan ketua kelas di mana ketika ada 3 orang calon yang akan dipilih, yang tentu saja nomor 1 dan 2 tidak akan pernah bergabung karena yakin akan terpilih, dan berbagai cara akan mereka lakukan. Karena hal itu, para temannya tentu akan memilih nomor 3 sebagai ketua kelasnya. Setelah mendengar itu, kakeknya menyuruh Jin Dojun pulang. Tapi sebelum pulang, kakeknya memberi kuis kepada Jin Dojun. Bagaimana caranya udang bisa lepas dari 2 jepitan paus besar, yang membuat Dojun terdiam. Dan setelah itu pulang meninggalkan tempat kakeknya. Singkat cerita, Pak Li dan Yang Chol jalan-jalan ke taman. Di sini Pak Li menanyakan, kenapa Yang Chol masih ingin mempertahankan bisnis semikonduktornya. Yang Chol menjawab, semikonduktor adalah bisnis teknologi masa depan milik Sonyang. 회담대회 개최를 반대하는 입장을 분명히 밝힘으로써 시상식기는 선에서 오늘 회담을 마무리 지었습니다. 부지리로 3등인 노태우가 대통령이 된다. 차 대기시키라 해라. 알겠습니다. 올라와. 보면 M입니다. Di sisi lain, Dojun yang berada di rumah terus memikirkan pertanyaan tentang paus dan udang yang diberikan oleh kakeknya, yang pada akhirnya Dojun berhasil menemukan jawabannya. Dojun yang ingin melaporkan kepada kakeknya melalui telepon rumahnya, tapi tidak bisa karena kakeknya yang lagi perjalanan bisnis ke Baghdad. Di sini Dojun teringat akan kejadian di masa sekarang, di mana pesawat yang ditumpangi kakeknya akan jatuh, yaitu pada tahun 1987, yang tentu saja di masa sekarang, yang menewaskan pendiri Sonyang. Dojun yang sudah mengetahui dengan cepat mencari nomor penerbangan di buku telepon umum. Setelah menemukannya, Dojun berusaha membatalkan penerbangan, tapi malah dikira bocah iseng yang menelpon, yang langsung dimatikan oleh pusat penerbangan. Karena hal itu, Dojun pergi di kediaman kakeknya dan menelpon sekretaris yang bernama Pak Kim untuk menyampaikan pesannya lewat surat, di mana di dalam surat itu berisi jawaban soal pertanyaan. Singkat cerita, Jin Yang Chol dan sekretaris Lee melewati Pak Kim, tapi Pak Kim kehilangan suratnya dan tidak jadi memberikan kepada Jin Yang Chol. Singkat cerita, tak lama setelah itu benar saja, pesawat yang ditumpangi oleh Jin Yang Chol meledak, yang membuat semua keluarga berkumpul dengan tangisan palsu mereka masing-masing. Tapi tak lama setelah itu Jin Yang Chol memasuki rumahnya, yang membuat sisi rumah terkejut karena ayah mereka masih hidup dan sehat walafiat. 상태입니다만 지금까지 밝혀진 사고 경위와 나와서 이곳의 질서의 변화가 너가 아바의 귀신 되려면 아직 멀었다. Tapi yang lebih mengejutkan anak-anaknya, di mana ayah mereka terus melanjutkan bisnis semikonduktor, yang membuat perusahaan terus mengeluarkan dana dan tidak mendapatkan untung, hanya karena jawaban dari Dojun tentang udang yang bisa bertahan melawan 2 paus besar dengan cara membesarkan udang tersebut. Keesokan harinya benar saja, pilihan Presiden Dojun berhasil naik, yang tentu saja menguntungkan Yang Chol, karena keberuntungan terus mendatangi Yang Chol, hanya karena mengikuti perintah Dojun, membuatnya sangat penasaran. Apakah Dojun datang dari masa depan? Dojun dengan pintar menjawab, kalau dia hanya bisa membaca isi hati dari kakeknya, dan menjawab kalau pertanyaan yang diberikan kepada Dojun bukan tentang jawaban, tapi kakeknya mencari persetujuan dan dukungan untuk bisnis semikonduktornya.
Karena bisa menjawab, kakeknya akan memberikan hadiah kepada Dojun. Tapi Din Dojun langsung menolak soal uang dan menunjuk tanah di provinsi Yonggi sebagai hadiahnya. Kakeknya pun menyetujui dengan membelikan tanah selebar 160.000 meter persegi. Setelah itu Dojun meminta satu hal lagi, tapi kakek menolaknya karena sudah memberi hadiah. Dojun berkata akan memberikan satu hal yang tidak dimiliki oleh Sonyang, yaitu surat penerimaan universitas paling bergengsi, yaitu Universitas Nasional Jurusan Hukum, yang membuat kakeknya terkejut sekaligus senang. Kakeknya pun mengabulkan permintaan Dojun untuk disiapkan tempat makan di setiap akhir pekan ketika perkumpulan keluarga Sonyang, yang membuat semua yang berada di sini terkejut mendengar perkataan dari ayahnya. Dojun juga mengatakan dari hatinya untuk menemukan pembunuhnya dari salah satu orang yang berada di sini. Singkat cerita, akhirnya Dojun berhasil masuk ke dalam Universitas Nasional yang sudah dijanjikan kepada kakeknya. 저처럼 풀이 많고 나무가 많은 한 5만 평이면 되겠나? 서울법대 합격증이요. 돈으로 못 사는 합격증. 밥상 위에 같이 올리나라. 도주야, 내 손주다.